tabung reaksi ataupun karena itu akan membuat jamur. Nah, kita masukkan tabung ke amplop kertas, terus kemudian kita segel, kita buatkan berita acara penyegelannya, baru kita kirim. Oh, pakai berita acara penyegelan? Betul. Ada berita acara penyegelan, ada berita acara pengiriman. Laboratorium yang forensik yang benar nggak akan mau terima kalau nggak ada dua ini. Iya. Kalau yang benar ya. Terus kalau misalnya dari hukum, berarti ada perintah dulu dari kalau hukum, iya ada atau surat, dari polisi. Ada surat perintah. Baru kita yang mau mengerjakan ya. Baru kita ambil. Dokter Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, Ade Firmansyah Sugiharto menyebut hasil tes DNA bisa direkayasa. Hal ini diungkapkan setelah disinggung perihal tes DNA Denny Sumargo dan Ferny Hasan yang masih menjadi perdebatan. Diketahui, beberapa tahun lalu, Denny Sumargo telah melakukan tes DNA terkait tudingan dirinya menjadi ayah dari anak Ferny Hasan. Hasil tes DNA pertama tersebut negatif, menyatakan Denny Sumargo bukan ayah dari anak Ferny Hasan. Tak terima, Ferny Hasan pun ingin Denny Sumargo melakukan tes DNA lagi. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin 11 September 2023, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto mengaku tes DNA dapat direkayasa. Dr. Ade pun menilai kasus ini sama halnya dengan surat keterangan sakit yang kini juga dapat direkayasa. Apakah ini bisa direkayasa? Apapun bisa direkayasa. Kalau di lapangan pun surat sakit dokter ada yang direkayasa, itu bisa-bisa saja direkayasa, tidak hanya hasil DNA ya. Contohnya, kita menemukan beberapa kali kasus adanya rekayasa dari surat sakit dokter, terang Dr. Ade. Bahkan, Dr. Ade juga pernah menemui surat kematian yang direkayasa. Sekarang tidak perlu lagi kita lihat apakah surat sakit dokter, saya juga pernah melihat surat kematian yang ternyata direkayasa, tidak dikeluarkan oleh institusi tertentu. Semua orang ketika mau berlaku jahat ya pasti akan menemukan jalannya. Entah itu dengan mencari form-formnya dari luar atau bagaimana. Itu bisa-bisa saja lanjutnya. Namun, Dr. Ade menegaskan, tak ada yang dapat berspekulasi apakah tes DNA tersebut rekayasa. Tapi saya tidak ingin berspekulasi apakah itu suatu modus yang bisa dilakukan oleh siapapun. Kecurangan itu bisa saja terjadi di mana saja. Kita tidak bisa berspekulasi seperti itu. Bisa terjadi karena orangnya sama saja, jelasnya. Dr. Ade pun kembali memberikan contoh lain. Kita pun juga di RSCM ini juga pernah mendapatkan adanya satu surat rumah sakit, surat keterangan bodong. Dikatakan dikeluarkan oleh rumah sakit RSCM, tapi ternyata di kita nggak ada pasien itu, sambungnya. Selama ini, Dr. Ade tidak pernah menemui kasus tes DNA direkayasa. Namun, kemungkinan tersebut dapat terjadi. Kalau pengalaman pribadi saya, tidak pernah terjadi ya rekayasa DNA. Namun, apakah itu memungkinkan? Ya, sangat mungkin. Bisa-bisa saja dimungkinkan seseorang mengambil second opinion atau ingin melakukan pemeriksaan yang lainnya, ujarnya. Hal terpenting bagi Dr. Ade adalah pihak terkait bersedia untuk melakukan tes DNA ulang. Karena pemeriksaan DNA seperti ini kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun kembali lagi, apakah individu yang akan diambil sampel DNA-nya itu setuju atau tidak untuk dilakukan pengambilan sampel ulang, tutup Dr. Ade. Nah, bagaimana menurut kalian? Cantumkan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.